teman-teman, kembali bersama kami Tursino, Saya Wicaksono, Becik Kedetik, Olo Ketoro, Salam Nuswantoro. Ada bino. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Tursino, Saya Wicaksono, Becik Kedetik, Olo Ketoro, Salam Nuswantoro. Alhamdulillah, teman-teman, malam ini kita eksplor lagi. Tadi malam kita sudah bertemu dengan yang Singobowo. Singobowo menganjurkan kita bertemu lagi dengan yang Sepuh, karena yang mengetahui keberadaan ataupun arti tangisan Eyang Suromenggolo adalah ayahnya sendiri, yaitu Ki Ageng Kuto ataupun Suryo Alam. Karena Suryo Alam itu sahabatnya Eyang Pengging. Kemudian di tengah jalan kita juga ditemui oleh leluhur yang baru kita kenal, yaitu Ki Ageng Mirah. Ternyata Ki Ageng Mirah leluhur dari Wicaksono ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Eyang Ki Ageng Mirah adalah benar adanya dan mudah-mudahan nantinya menjadi kenyataan untuk Wicaksono. Minta doanya teman-teman. Malam ini kita akan mencoba menemui kembali yang paling sepuh, dan mudah-mudahan Suryo Mbalelo tidak marah lagi, karena sudah bertemu ya, Pak. Ya, sudah mengakui kita sebagai keluarga besar. Kita ingatkan kembali buat teman-teman yang Banyumawanginya sudah sampai, silakan WA ke saya sudah sampai. Kemudian nanti kita akan berikan bagaimana cara pemakaiannya, menggunakannya ya. Yang jelas teman-teman, selalu saya berulang-ulang menyampaikan pesan dari leluhur bahwa saat ini kita diwajibkan untuk ngaji roso, yaitu belajar membersihkan batin kita ya. Jauhkan dari kebencian, amarah, dendam, iri, pokoknya yang kotor-kotor kita buang, yang negatif-negatif kita buang ya, kita ambil yang positif saja. Karena seberapapun kita memegang benda-benda dari leluhur, kalau hati kita kotor Tetap nggak bisa ya, karomahnya akan berkurang ataupun bisa karomahnya pergi ya. Jadi yang penting hati kita bersih dulu. Benda dari leluhur adalah sebagai alat membantu ya, karena kekuatan kesaktian ada pada diri sendiri kita manusia ya. Kemarin kita mendengarkan, nonton videonya Eyang Singobowo itu menyampaikan bahwa leluhur kita dulu itu berani mati ya, berani mati demi Nusantara ya. Kadang-kadang ada fitnah, ada di domba,
tapi mereka tetap berkeyakinan, berpegang teguh pada prinsip bahwa kerajaan atau Nusantara ini harus tetap berdiri kokoh. Ya, seperti kita juga, mudah-mudahan kita menjadi rakyat, menjadi warga negara yang baik. Ya, kalau kita tidak bisa membantu negara, minimal kita tidak menjadi masalah bagi bangsa gitu ya. Kalau nggak bantu ya minimal nggak buat masalah ya. Kalau kita tidak mencuri, ya tidak merampok, kita tidak dipenjara atau tidak masuk KPK, ya sudah menjadi rakyat yang baik ya. Karena sudah taat aturan ya, minimal ya. Tapi kalau kita bisa mengabdi untuk Nusantara ini, ya kita korbankan untuk Nusantara ini dengan ikhlas, karena Tuhan Maha mengetahui. Ya. Begitu teman-teman. Sekali lagi, yang sudah sampai Banyumawanginya silakan konfirmasi, nanti saya akan kirim bagaimana cara menggunakannya, terus apa hajatnya. Ya, hajatnya sebenarnya sama. Doa itu mau panjang mau pendek mau batin itu sama, karena kita sudah yakin bahwa Tuhan Maha mendengar dan Maha mengetahui itu ya. Lewat batin tidak terucap juga Gusti Allah itu sudah tahu. Jadi bagaimana niat kita? Kalau niat kita baik, hati kita bersih, insya Allah Tuhan meridui, Tuhan mengabulkan apa yang kita hajatkan. Gitu. Ya, untuk teman-teman yang hari ini mungkin sedang dilundung duka, sakit, ataupun sedang kesusahan, dagang belum maksimal, belum laris, ya, jual tanah jual rumah juga belum laku, terus anak-anaknya kita mau kuliah, mau naik SMA dan sebagainya, ya, keluhan-keluhan itu kita jadikan motivasi buat diri sendiri, ya, jangan mengeluh, jangan berputus asa, tapi sebagai motivasi pada diri sendiri. Bagaimana caranya? Kita kembalikan pada diri sendiri bahwa kita tidak punya apa-apa, ya. Yang Maha Kaya adalah Gusti Allah. Jadi percayakan saja kepada Gusti Allah. Tidak usah takut masa depan bagaimana, ya, karena belum dilewati. Yang masa lalu nggak usah dipikirkan karena sudah terlewati. Nggak bisa terulang. Nah, yang penting hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Terus besok lagi hari ini lebih baik daripada kemarin. Gitu. Jadi tiap hari kita lebih baik. Kita belajar itu. Mari kita berdoa biasa sebelum kita berangkat lebih jauh. Kita berdoa, minta selalu lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, berikan kekuatan dan berikan semangat. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk, Wah, mantap nih. Licin banget, Bah. Iya. Ya. Banget, no. Aduh. Weh, yang kejalak. Oh iya. Apa Mbak? Kenapa Mbak? Yang kejalak weh. Assalamualaikum. Yang jalak. Oh, gih. Kenapa Mbak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh yang. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nun sewu yang saya hendak itu lagi ke wilayah yang sepuh. Kenapa dirimu kembali ke wilayah ini? Iya, kita kan sudah bertemu dengan Eyang Singobowo. Eyang Singobowo menyarankan agar kita kembali menemui Eyang Sepuh. Kenapa menemui Eyang Sepuh lagi? Karena Eyang Singobowo juga tidak mengetahui, sudah lama katanya tidak ketemu dengan Eyang Suromongono. Nah, kalau Niken Gandini mendengar suara itu, berarti memang Suromongono sedang ada sesuatu yang harus kita cari. Dan satu-satunya yang mengetahui di mana keberadaan ataupun apa itu tangisan, suara tangisan itu ya ayahnya sendiri, ayah yang Suromongono, yaitu Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu. Iya, makanya Eyang Singobowo menyarankan kita untuk menemui Eyang Pengging Sepuh, agar Eyang Pengging Sepuh itu nanti menemui Ki Ageng Kutu. Sepertinya dirimu salah langkah. Kenapa yang? Ki Ageng Kutu adalah pihak yang sama dengan Ki Pengging Sepuh. Maksudnya pihak yang sama gimana ya? Saya juga masih bingung ini yang kemarin juga dimarahin sama itu yang Singobowo, dituduh kita orangnya Demak lah, Ponorogo lah, Majapahit lah. Semua jadi bingung yang. Kenapa kok calak? Pengging Sepuh. Ya. Kenapa kau mengatakan aku seperti itu? Tidak usah kau tutup-tutupi, Pengging Sepuh. Aku tahu dirimu satu pihak dengan Ki Ageng Kutu. Maksudnya satu pihak apa, Jalak? Aku semua bersahabat dengan Ki Ageng Kutu, Suryo Alam. Dengan dirimu semua aku bersahabat. Kau menuduhku di pihak sana, di pihak sini. Apa maksudmu, Jalak? Ini bukan hanya masalah berpihak, tapi ini masalah keyakinanmu, Ageng Kutu. Tidak usah dibahas lagi tentang keyakinan, Jalak. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, tujuannya sama. Menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang kita berbeda cara. Tidak usah dibahas lagi. Tuh, aku tidak membenci siapapun. Baik Demak, Majapahit, aku tidak membenci. Bahkan aku mewasiatkan kepada keturunanku agar tidak memusuhi dan tidak membenci Majapahit maupun Demak Bintoro. Kalau beda keyakinan, itu hak kita masing-masing.
dan menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Kalau Ki Ageng Kutu belum menerima keyakinannya seperti keyakinan kita, ya biarkan saja. Kenapa? Jalak. Itulah yang menjadi masalah. Dirimu tahu seperti apa Ki Ageng Kutu. Jika kedua anak ini menemuinya, sudah pasti akan ditolak mentah-mentah. Ki Ageng Kutu itu sebenarnya baik, Jalak. Dia melakukan itu karena mengkritik Brawijaya yang kalah dengan seorang perempuan. Dan kadang-kadang melantik pemimpinnya tidak menggunakan batin, tidak menggunakan rasa. Sehingga Suryo Alam yang sudah lama mengabdi dengan Brawijaya merasa kecewa. Tetapi dia tidak memusuhi. Tapi Demak Bintoro yang memusuhinya. Ya sudahlah. Biarkan Ki Ageng Kutu dengan keyakinannya. Baiklah, jika seperti itu. Sudahi perdebatan tentang keyakinan ini. Semua orang berhak memilih keyakinannya masing-masing. Tanpa harus memaksakan dan menghalangi keyakinan orang lain. Ya harusnya begitu memang cara. Dirimu harus lebih mengerti. Karena dirimu dekat Brawijaya. Ki Ageng Kutu juga dekat dengan Brawijaya. Kita tidak usah bermusuhan. Karena beda keyakinan. Sudahlah. Hal yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya membantu kedua manusia ini. Aku membutuhkan bantuan untuk membantu manusia ini bertemu dengan Ki Ageng Kutu. Bukan aku tidak mau membantu, Jalak. Saya hanya takut. Apa yang dirimu takutkan? Saya takut nanti dianggap sama mereka menyalahi. Saya takut difitnah. Nanti ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memutarbalikan sejarah. Kamu sendiri tahu, Jalak. Suryo Alam itu keras kepala. Jika aku salah ngomong, nanti aku dikira berpihak. Saya takut, Jalak.
Seperti yang aku tanyakan. Dan dirimu juga jawab. Dirimu tahu sendiri. Bagaimana Ki Ageng Kutu itu. Tetapi saat ini. Satu-satunya yang mengetahui. Tentang tangisan Suro Menggolo. Adalah ayahnya sendiri. Dan orang. Yang paling mungkin. Untuk membantu kedua manusia ini. Bertemu dengan Ki Ageng Kutu. Adalah dirimu. Apakah tidak salah nantinya? Apalagi kedua anak ini adalah keturunan kita yang masih hidup di alam dan di zaman ini. Begitu jauh sekali. Ratusan tahun. Apakah Ki Ageng Kutu mau mendengarkan kedua anak ini? Saya tidak yakin, Jalang. Justru itu. Karena itulah. Aku meminta bantuan. Satu-satunya orang. Yang bisa mengantarkan kedua manusia ini. Adalah dirimu. Dan orang. Yang paling dekat dengan Ki Ageng Kutu. Juga dirimu. Lagi pula, aku yakin kepada dua manusia ini. Mereka adalah keturunan kita. Yang masih hidup di alam ini. Sudah seyogianya. Kita leha yang bantu. Jika bukan kita, siapa lagi? Kita adalah orang tua. Yang harus menjadi contoh. Untuk keturunan kita. Lagi pula. Jika ada masalah. Di masa ini. Di sekarang ini. Keturunan kita. Manusia-manusia inilah. Yang akan menyelesaikan masalah itu. Keturunan-keturunan kita lah. Yang akan menyelesaikan masalah-masalahnya. Kita sebagai orang tua. Hanya menjadi petunjuk. Maka yakinlah kepada manusia-manusia ini. Keturunan kita ini. Bisa menyelesaikan. Masalah Suro Menggolo. Ya. Suro Menggolo saat ini mungkin ada masalah. Kalau tidak, Niken Gandini tidak akan merasakan itu. Saya juga sadar jika ada permasalahan yang bisa menyelesaikan adalah keturunan kita yang masih hidup di zaman ini, di masa ini. Saya juga menyadari keturunan kita itu begitu banyak yang masih hidup di masa ini. Tetapi tidak semua yang masih berbakti pada leluhur. Dan kedua anak inilah yang masih menunjukkan cintanya pada Nusantara dan baktinya kepada leluhur. Kedua anak ini berjuang tanpa pamrih. Kedua anak ini sudah menuruni
darah dari pemimpin-pemimpin kita yang bijaksana, yang rame inggawe tanpa pamrih. Baiklah Jalak, saya akan mengupayakan untuk bertemu dengan Suryo Alam. Akan aku bujuk Surya Alam untuk menceritakan sebenarnya apa yang terjadi pada Suromenggolo. Dirimu sampaikan kepada dua anak ini agar menunggu di wilayah ini sampai aku datang membawa Suryo Alam. Baiklah, akan aku sampaikan. Saya pergi dulu, Jalak. Assalamualaikum. Rahayu. Waalaikumsalam. Bagaimana yang Jalak? Dirimu tunggulah di sini. Jangan pergi. Sampai kapan yang? Tunggulah. Ki Pengging Sepuh datang kembali dengan bersama Suryo Alam. Oke. Baik ya. Terima kasih sebelumnya. Eyang pamit. Monggo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On dia Pak. Enggak tahu, cek. On kan apa ya, Mbah? Hah? On, Mbah? On. Ya berarti kan dalam video kan anak apa niki? Wis, dilihat ya. Ya yo. Mari kan jero Pak. Ya wis, lihat. Yo.